Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat penceramah kita malam hari ini yaitu Bapak Kiai Haji Arsil Ibrahim MA, serta para hadirin jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga kita mudah melangkahkan kaki ke dalam majelis ilmu malam hari ini. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum pengajian malam hari ini kita mulai, ada beberapa informasi dari Masjid Agung Sunda Kelapa. Di antaranya adalah buka puasa hari ini yaitu pemberian dari Bapak Samsul Bahri berupa makanan hoka-hoka bento sebanyak 48 bungkus. Kemudian permohonan pembacaan suratul Fatihah untuk almarhum Haji Rumsi binti Asput, almarhum Haji Masudin bin Muhammad, almarhum Ibnu Dalina binti Farin, almarhumah Haji Rumsi, dan dari Bapak Abror. Kemudian untuk Nanda Rizki Cahyadi, selanjutnya untuk Ibu Haji Ida Farida, selanjutnya untuk cucu Rahyan Sayyid Al-Yubi. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam urusan mereka masing-masing, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak Kiai Haji Arsil Ibrahim MA, kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya yakin jawabannya iya, betul Bu. Banyak yang puasa hari ini kelihatannya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasalah kita harumkan jiwa dengan membesarkan, memuja dan memuji Allah serta bersyukur atas seluruh karunia yang Allah limpahkan dalam hidup kita ini. Sesungguhnya syukur adalah kunci kebahagiaan, kunci bertambahnya nikmat-nikmat dan menjauhnya musibah-musibah. Orang yang bahagia dengan apa yang Allah limpahkan dalam hidupnya adalah orang yang benar-benar bahagia dunia dan akhirat.
Salawat beriring salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Rasul junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memulai kajian Tazkiyatun Nafs pada malam ini, kita ingin bicara sesuatu yang kadang-kadang mengotori jiwa kita. Kadang-kadang kita ibadah siang malam, baca Quran, baca hadis, i'tikaf dan sebagainya dan sebagainya. Namun manusiawi bila suatu waktu emosi kita terganggu dan kita menjadi marah. Perasaan marah itu membuat kita orang yang beriman ini merasa kita benar-benar sudah mengotori jiwa kita. Marah sebenarnya manusiawi, karena marah berangkat dari emosi. Emosi adalah nafsu yang Allah tanamkan dalam jiwa setiap manusia. Emosi adalah rasa-rasa yang seandainya kita bisa mengendalikannya dengan benar, maka kita akan sukses di dunia dan di akhirat. Namun kalau kita membiarkannya bagaikan api atau air, dia akan berkobar menjadi besar dan melahap diri kita sendiri. Atau air yang mungkin akan membahana dan menghancurkan kita sendiri. Mari kita lihat perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Nabi saat tahun-tahun pertama berada di kota Madinah, Nabi sedang berdakwah di sebuah kampung, kalau tidak salah kampung Bani Salamah. Kampung Bani Salamah itu adalah kampung di dekat Masjid Quba sekarang. Yang sering umroh dan haji tentu tahu di mana Masjid Quba. Sampai di sana Nabi berceramah di tengah orang kampung. Dari jauh kelihatan ada seorang Bani Salamah yang belum Islam. Dia bekerja sebagai penangkap binatang biawak. Biawak tahu ya ibu ya? Pak tahu ya biawak? Namun di Arab biawaknya itu biawak darat, biawak padang pasir. Katanya bisa dijadikan obat kulit dan obat sebagainya. Bahkan banyak orang yang nyari biawak untuk obat yang macam-macam pengganti Viagra. Wallahu a'lam, saya nggak pernah nyoba. Lalu orang ini sudah lama membenci Rasulullah. Dia orang yang bukan pandai, hanya pencari biawak. Tapi dia benci kepada Rasulullah karena dia mendengar Nabi Muhammad SAW ini menjadikan pisahnya suami dan istri, bencinya ibu kepada anak, dan sebagainya. Dia tidak memahami hakikat permasalahan. Ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang berceramah, dikerumuni orang banyak, dia datang dan dia langsung berteriak dengan suara yang sangat keras sekali. Hei kamu, jangan bicara sembarangan, cerewet seperti wanita. Allahu Akbar. Betapa kita gerangan Pak kalau lagi ceramah ada yang orang bangkit bilang kayak begitu. Namun Rasulullah SAW di dalam jiwanya hanya ada cinta, tidak ada yang lain. Tidak ada benci, tidak ada marah, yang ada rahmat dan cinta. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika itu mengeluarkan pedangnya untuk memenggal kepala orang itu, karena sudah begitu kurang ajar kepada Rasulullah SAW, menghina Nabi di kalangan semua orang yang hadir. Namun Rasul memegang tangan Umar. Jangan wahai Umar, jangan. Lalu kemudian Nabi menemui orang itu. Wahai sahabatku, mengapakah engkau mengatakan aku sebagai wanita yang cerewet? Aku hanya menyampaikan pesan kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menjawab lagi, aku tidak akan mau beriman kepadamu sampai biawak di tanganku ini bisa bicara. Maka Nabi bismillah dengan izin Allah bertanya kepada biawak itu, wahai biawak, siapakah Allah?
Biawak itu menjawab dengan bahasa Arab yang jelas dan fasih. Allah adalah Tuhan seluruh alam, takdirnya mengalir di bumi dan di langit, kehendaknya tercapai ataupun terjadi di seluruh alam semesta ini tanpa ada yang bisa menghalangi. Nabi tanya lagi, wahai biawak, siapakah aku? Biawak itu menjawab, engkau adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi terakhir di akhir zaman. Siapa yang mengikutimu, dia bahagia. Siapa yang tidak mengikutimu, dia akan sengsara. Orang Arab pencari biawak ini yang sedang megang biawak di tangannya, biawak bersaksi dengan bahasa lain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia langsung tertunduk jatuh mengucapkan syahadatain di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengajaknya berdiri dan mengajarkannya syahadatain. Dia bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan dan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengajarkan kepadanya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, sampai selesai. Dia merasa nikmat betul. Wahai Muhammad, ajarkan lagi kepadaku sajak-sajak yang lain. Wahai saudara, itu bukan sajak, itu adalah firman Allah yang menciptakan alam semesta. Tetapi ya Rasul, itu sangat sedikit, saya mau yang lain. Rasul tidak mau mengajarkan yang lain, kan orang Arab ini orang yang awam. Cukuplah itu wahai saudara, sesungguhnya engkau membaca itu satu kali saja sama engkau membaca sepertiga Al-Quran. Lalu orang Arab itu bilang, itulah buktinya Tuhan itu adalah maha pengasih, maha penyayang. Dengan amal yang sedikit Allah memberi pahala yang banyak. Lalu Rasul berkata kepadanya, saudara, apakah engkau mempunyai harta? Tidak wahai Rasulullah, aku adalah orang yang paling miskin di tengah Bani Salamah. Lalu Nabi menawarkan kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang mau memberi hartanya? Saat itu juga ada yang memberinya berbagai macam harta sampai dia sendiri tidak bisa ngangkatnya sendirian. Lalu Rasul melirik kepada ontanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman langsung, wahai Rasulullah, onta ini sebetulnya tidak istimewa, tapi aku berat memberikannya karena ini pemberian engkau saat perang Khaybar ya Rasul. Tapi tidak apalah, kalau engkau menghendakinya aku berikan kepada orang ini, aku berikan wahai Rasulullah. Onta ini kakinya tidak terlalu tinggi sehingga jalannya tidak cepat, apalagi dia perutnya besar seakan-akan sedang bunting, lehernya pun tidak panjang ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai Abdurrahman, engkau sudah sebutkan sifat ontamu di dunia, biarkan aku sebutkan sifat ontamu di akhirat wahai Abdurrahman. Kelak di akhirat ontamu itu akan berupa onta yang lehernya panjang, terbuat dari batu kuning zabarjad, sementara perutnya berongga yang terbuat daripada batu emerald, apa itu yang seperti hijau, batu giok. Dan dia akan engkau naiki, di atasnya terdapat haudaj ataupun rumah onta yang terdiri dari sutra yang tebal dan tipis. Engkau akan naik onta itu dan menyeberangi sirat secepat kilat wahai Abdurrahman. Lalu orang Arab itu pun pergi membawa onta Abdurrahman bin Auf. Di tengah jalan dia bertemu dengan 100 orang dari pedalaman Bani Salamah, lengkap dengan senjata, datang untuk membunuh Rasulullah SAW. Mau kemana kalian? Kami datang untuk membunuh Muhammad SAW. Jangan, kalian kenal aku kan? Biarlah aku ceritakan kepada kalian apa yang terjadi. Lalu orang itu menceritakan peristiwa biawak bicara, diajarkan kulhu sama Nabi. Kemudian dia diberikan harta begitu banyak, lihatlah ini buktinya. Semua orang itu mengatakan, bagaimana caranya supaya kami bisa seperti kamu masuk dalam Islam juga? Karena orang Madinah sebenarnya lembut, mendengar surat qulu aja langsung pengen masuk Islam. Kalau gitu datanglah bersama aku. Lalu 100 orang ini datang di hadapan Rasulullah SAW dan semuanya mengucapkan syahadatain. Beri 101 hari itu masuk Islam. Lalu Rasul berkata, wahai Khalid, orang ini siap untuk berperang, jadikanlah mereka di bawah benderamu wahai Khalid bin Walid. Lalu Nabi berkata kepada Umar, hai Umar, cobalah engkau lihat, kalau seandainya tadi kita mengumbar amarah, apa yang terjadi? Orang itu mati dan masuk neraka.
dibakar seumur hidup dalam nerakanya. Kalau kita menahan amarah kita sedikit saja, dia masuk Islam dan dia mengislamkan 100 orang yang lainnya. Allahu Akbar. Banyak sekali cerita-cerita yang dituturkan oleh para ahli sejarah mengenai kesabaran Rasul menahan amarah. Kita tahu betapa Rasulullah SAW semakin ditekan bukan semakin marah, semakin rahmah. Kalau kita makin ditekan makin amarah, kalau Rasul makin ditekan makin rahmah. Ingatlah peristiwa betapa Rasulullah SAW ketika dilempar batu di Taif, Rasul malah mendoakan kaumnya, tidak marah. Padahal Rasul mampu melampiaskan marahnya akibat malaikat gunung sudah datang memberi izin, dapat izin dari Allah untuk menghancurkan Taif dan juga Mekah. Rasul mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, jangan hancurkan, berilah saja mereka hidayah, mereka belum paham ya Allah. Pada peristiwa yang lain di perang Uhud misalnya, sahabat tidak tahan melihat muka Nabi berdarah dan punggung Nabi memar akibat 2 baju besi yang dipakainya pecah dihantam oleh orang Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW. Mereka marah sekali melihat Nabi diperlakukan seperti itu dan mereka berkata, wahai Rasulullah, angkatlah tanganmu, doakan orang kafir Quraisy itu hancur dikutuk Allah Subhanahu wa taala. Rasul langsung berkata, ma bu'istu la'anan bal bu'istu da'iyatan wa rahmatan. Aku tidak diutus sebagai orang yang mengutuk manusia, aku diutus sebagai orang yang da'i dan membawa cinta dan kasih sayang kepada manusia. Bu'istu da'iyatan wa rahmatan. Coba lihat lagi peristiwa saat Rasulullah bersama Aisyah radhiyallahu anha berjalan, tiba-tiba ada Yahudi ngasih salam diplesetin, Pak. Ya Muhammad, assalamu alaik. Assam, ingat jangan salah nih ya. Kalau nggak ada alamnya, assam bukan assalam, artinya al-maut. Jadi assalamu alaik artinya matilah engkau. Kalau assalamu alaik, sejahteralah engkau. Nabi tahu, Nabi pakar bahasa. Langsung Nabi menjawab simpel saja, wa alaik. Ya, matilah engkau dan juga engkau, kata Nabi. Aisyah radhiyallahu anha masih muda, nggak tahan. Dijawab sama Aisyah, wa alaika la'nah. Matilah engkau, terkutuklah engkau. Nabi pegang tangan Aisyah, ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fi kulli syai'. Aisyah, Allah itu suka kasih sayang pada segala sesuatu, kelembutan dalam segala sesuatu. Allahu Akbar. Menahan emosi dan amarah sekarang menjadi poin pembicaraan paling penting dalam manajemen perusahaan manapun. Sampai-sampai di Amerika, kalau orang terdeteksi meskipun hebat sekali dalam perusahaan, pinter kayak apapun, tidak mampu menahan emosi, dia terancam untuk dikeluarkan dari perusahaan. Atau dia mau ikut terapi anger management, bagaimana mengatur emosi, mengatur kemarahan. Ini di Amerika sekarang begitu. Karena perusahaan banyak hancur bukan karena kebodohan mengatur perusahaan, tetapi karena manajer-manajernya tidak tahan emosi, tidak tahan banting. Daniel Goleman dalam bukunya terkenal Emotional Quotient, kecerdasan emosi, mengatakan bahwa orang yang sukses di dunia ini bukan orang pintar. Teman-temanku yang pintar rata-rata menjadi peneliti di sudut-sudut laboratorium atau pergi ke hutan-hutan Afrika meneliti binatang-binatang di sana. Yang menjadi orang hebat itu adalah rata-rata orang yang mampu cerdas emosinya, bukan cerdas pikirannya. Sudah azan ya Pak? Belum? Silakan. Dalam dunia komputer kita mengenal ada Job Steve yang menciptakan Macintosh, dan ada yang menciptakan Microsoft Word bernama Bill Gates. Dua-duanya keluar dari sekolah yang sama, tapi prestasi Job Steve, kepintarannya dalam menciptakan program komputer jauh melebihi si Bill Gates. Namun dalam dunia yang nyata siapa yang berhasil? Bill Gates, bukan Job Steve. Makan perusahaan Job Steve yang Macintosh itu mau hancur, di backup sama Bill Gates dengan Microsoft Word-nya, sehingga Macintosh pun sekarang dimiliki oleh. Kenapa? Bill Gates mungkin bukan orang yang pintar,
namun dia punya kecerdasan emosi. Jangan bangga dengan anak-anak kita kalau dia pintar saja namun tidak punya kecerdasan emosi, tidak mampu menahan sabar. Daniel Goleman dalam Emotional Quotient sudah mengatakan, aku sudah mencoba beberapa anak diberikan di depannya marshmallow sebagai makanan yang sangat enak sekali. Kemudian dia mencoba siapa yang paling tahan untuk membaca menghabiskan satu buku baru makan. Ternyata yang paling tahan adalah anak yang paling sabar, dan ternyata dalam kehidupannya dia menjadi pemimpin di tengah teman-temannya, bukan yang paling pintar. Islam bicara tentang anger management, mengatur amarah ini sudah lama sekali. Suatu hari Abu Bakar As-Siddiq duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datang orang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hei Abu Bakar, kamu A, B, C, D, semua kebun binatang dihadirkan di situ. Abu Bakar diam. Tiba-tiba Abu Bakar nggak tahan, dia marah, dia balas. Lalu ketika Abu Bakar diam, Nabi bersama Abu Bakar. Ketika Abu Bakar marah, Nabi meninggalkan Abu Bakar. Lalu kemudian dikejar, wahai Rasul, kenapa kau tinggalkan aku? Ketika kamu diam, dicaci maki seperti itu, aku melihat datang malaikat-malaikat dari langit Allah yang membela kamu di hadapan orang itu. Mereka menjawab tuduhan orang itu. Ketika kamu ikut marah, malaikat itu pun terbang. Yang datang syaitan, maaf, aku tidak sudi duduk bersama syaitan. Ngerti Pak? Allahu Akbar. Kita merasa melampiaskan itu lebih enak, namun jarang sekali kita berpikir lebih panjang bahwa sesungguhnya menahan itu lebih nikmat dan mendatangkan kemaslahatan, juga membawa kepada keberkahan hidup. Nabi kita, Nabi yang mempunyai sifat Al-Halim, yang senantiasa lembut, memiliki sifat Allah As-Sabur, yang senantiasa sabar terhadap segala sesuatu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dzakara annahu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pernah diceritakan beliau itu marah kepada seseorang. Orang itu sedang i'tikaf di masjid, dikasih tahu untuk bekerja, dia malah marah sama khalifah. Ini khalifah dimarahin sama rakyat. Lalu kemudian tiba-tiba Sayyidina Umar bin Aziz meninggalkan orang itu dan tidak menghukumnya. Pengawalnya bilang, wahai khalifah, kalau engkau mau aku penggal kepalanya. Dia mengatakan, tadinya aku ingin hukum dia, namun ketika aku marah, aku takut aku menghukumnya bukan karena Allah, tapi karena marahku itu, maka aku tinggalkan dia. Kita istirahat, kita dengarkan azan insyaallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, para sahabat dan tabi'in tidak pernah mau lakukan apapun dalam keadaan marah, karena saat itu yang berperan bukan dirinya tetapi syaitannya. Suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangan, beliau menghadapi musuh yang sangat ketat sekali. Kadang dia terbanting, kadang musuh terbanting, sampai akhirnya musuhnya menyerah kalah dan dia tinggal memenggal kepalanya. Namun sebelum dia memenggal kepala musuh, musuh itu meludahi mukanya dan dia meninggalkan musuh itu begitu saja. Hai Ali, kenapa kau tidak membunuh aku? Bukankah tadi kalau ada kesempatan aku bunuh kamu, tapi kamu sekarang tidak jadi membunuh aku sedangkan aku sudah kalah. Apa kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu? Saudara, tadi aku ingin bunuhmu karena Allah, namun saat itu kau meludahi mukaku, maka aku takut aku membunuhmu karena marahku sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku membunuhmu karena marahku, maka aku membunuhmu karena syaitanku, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Menahan marah ini adalah ciri-ciri utama sifat orang yang bertakwa. Dalam ayat yang menerangkan orang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala memberikan keterangan yang sangat jelas. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang bertakwa itu berinfak dalam keadaan susah dan senang. Satu. Yang kedua, wal kaziminal ghaidha. Mereka mampu menahan amarahnya. Wal afina 'anil nas, dan mampu memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebajikan. Seorang tabi'in bernama Maimun bin Mahran, orang kaya, banyak punya hamba sahaya. Dulu hamba sahaya masih banyak. Maka suatu hari dia sedang duduk, hamba sahayanya membawa semangkok sup yang panas. Ada riwayat mengatakan membawa bakaran ayam panggang yang masih panas. Tiba-tiba mangkok tersebut tertumpah ke atas pahanya Maimun bin Mahran. Maimun sangat ingin marah sekali. Tiba-tiba pembantunya ini, karena meskipun pembantu tapi pada zaman itu mungkin hafal Quran, langsung membaca ayat tadi, wal kaziminal ghaidha. Ciri-ciri orang bertakwa kalau dibacakan ayat Allah, zadatul imanan, bertambah ketakwaannya. Allah itu mencintai orang-orang yang menahan marahnya. Dia mengatakan laqad fa'altu, sudah saya laksanakan, saya sudah menahan marah. Wal afina 'anil nas,
Dan Allah juga cinta kepada orang yang memaafkan manusia yang bersalah kepadanya. Laqad fa'altu, sudah saya laksanakan, saya sudah maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Laqad fa'altu, saya juga sudah laksanakan, saya berbuat kebaikan dengan saya bebaskan kamu dari perbudakan. Subhanallah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat yang dikisahkan oleh Wahab bin Munabbih, diceritakan di sana bahwa suatu hari iblis datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Iblis datang kepada Nabi Musa ingin bertaubat. Maka dia berkata, wahai Musa, sampaikanlah kepada Tuhan bahwa aku adalah hanya salah satu makhluk dari ciptaannya. Aku sudah bersalah dan sekarang aku ingin taubat. Nabi Musa sangat gembira sekali. Langsung Nabi Musa mengambil wudu dan sholat 2 rakaat, memohon kepada Allah, ya Allah, iblis ingin taubat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, sangat mudah bagi iblis untuk taubat. Pergilah dia sujud di hadapan kuburannya Nabi Adam alaihissalam. Maka Nabi Musa gembira, mudah sekali taubatnya iblis, dosanya begitu banyak, cuma begitu saja langsung Allah terima. Wahai iblis, mudah sekali kamu ingin taubat. Apa kata Allah, wahai Musa? Gampang, dosa kamu yang begitu banyak, yang sudah menyesatkan jutaan ribu orang, bisa diampunkan Allah. Caranya bagaimana Musa? Kau pergilah ke kuburan Nabi Adam, sujudlah di sana. Cis, kata iblis, hidup saja dia, aku tidak mau sujud kepadanya. Ini kan lagi dia sudah jadi bangkai, sudah jadi mayat, tidak mungkin wahai Musa. Inilah, hampir saja kita senang ya, iblis sudah mau taubat. Namun wahai Musa, karena kau sudah berusaha untuk mengadukan masalahku kepada Allah, aku berikan kepadamu nasihat yang berharga. Pertama, iblis bilang, udzukurni hina taghdab fa inni fi qalbika ajri minka majrad dam. Pertama, wahai Musa, ingatlah engkau bahwa ketika engkau marah, ingatlah aku. Sesungguhnya saat itu aku mengalir dalam badanmu sealiran darah. Kalau darah sedang mengalir, ada nggak tempat yang nggak dialiri darah? Kecuali kuku sama rambut. Makanya orang marah itu kadang-kadang kita lihat bukan muka dia itu, lain mukanya, sikapnya, suaranya pun lain. Matanya jadi merah, hidungnya jadi merah, pipinya jadi merah, telinganya jadi merah, dan dia berkata dengan suara yang kasar. Bukan orang yang kita kenali itu, karena dia cuma wayang golek yang digerakkan sama iblis. Inna syaitan yajri fil insani majrad dam. Yang kedua, wahai Musa, wadhkurni hina talqal adu fi zahab. Ketika engkau sedang berjuang melawan musuh, ingatlah aku, karena saat musuh menyerang, aku datang mengingatkanmu tentang anakmu, tentang istrimu, sehingga banyak orang lari dari perjuangan karena dengan alasan ingat anak, ingat istri. Jadi nikah itu bukan supaya kita berhenti berjuang, harusnya lebih kuat berjuang. Ini yang masih muda-muda ya, belum nikah rajin pengajian, rajin berjuang, sudah nikah malah hilang dari perjuangan. Ada apa ya? Yang ketiga, kata iblis kepada Nabi Musa, wa iyyaka an tujalisa imra'atan laysat bidzati mahramin minka fa inni rasuluha ilaika wa rasuluka ilaiha. Sekali-kali jangan pernah wahai Musa engkau duduk bersama wanita yang bukan muhrim, karena aku akan menyampaikan hasratmu kepadanya dan menyampaikan hasratnya kepadamu. Jangan pernah, kalau ada 2 orang bukan muhrim duduk, yang ketiga di situ adalah syaitan. Kalau ada api ketemu bensin, kemungkinan cuma 1 meledak. Jangan pernah ada kejadian seperti ini. Lalu sebelum kita akhiri ceramah ini, tentunya pertanyaan yang paling penting, Ustadz,
Kalau gitu gimana caranya menahan amarah? Ya, tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengetengahkan dalam forum ini apa langkah-langkah Islam untuk menahan amarah. Yang paling simpel, sebuah hadis. Suatu hari Rasulullah SAW melihat dua orang sahabat sedang bertengkar dengan keras sekali. Kemudian Nabi ingin melerai mereka, namun mereka tidak peduli karena sudah marah, nggak melihat lagi wajah Rasulullah. Akhirnya Rasul tinggalkan jalan berapa meter. Orang itu dikejar sama sahabat-sahabatnya yang dua orang ini. Kalian ini apa-apaan? Itu Nabi tadi bicara kok diacuhkan. Emangnya kalian mau kafir? Tidak mendengar kata-kata Nabi? Kaget, astagfirullahaladzim. Mana Nabi itu di sana dikejar? Rasul, ampun ya Rasul, kami nggak sadar, kami sedang marah tadinya ya Rasul. Rasul bilang, aku tadi cuma ingin mengajarkan kalian satu kalimat yang jika kalian baca hilanglah marah dalam diri kalian. Apa itu ya Rasul? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini yang paling simpel, Pak. Masalahnya jarang sekali orang sedang marah sanggup mengingat ta'awudz. Padahal syaitan itu sangat besar, tidak bisa dikalahkan kecuali dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bantu anak kita yang sedang marah dengan meniupkan di telinganya kalimat ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. 3 kali tiupin ke telinganya, usap-usap dadanya. Bantu suami yang lagi ngamuk, mukulin anak, Pak, ta'awudz Pak, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanallah. Ya, saya kalau lagi malas tahajud itu jam 3.30 belum juga bangun, itu Umi langsung 3 kali ditiup langsung mata saya glek gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Ini bisa dicoba nih Bun atau Bapak nih ya, yang ibu-ibunya malas bangun tahajud, itu udah kejadian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi fuh di telinga, langsung mata terus begini gitu, gitu. Subhanallah. Ya, ini bisa dicoba. Jangan pakai air dulu ya, nanti berantem malah pagi-pagi main banjur aja. Lalu Nabi juga mengatakan sesungguhnya syaitan itu adalah api, dan api hanya dapat didinginkan dengan air. Maka dari itu siapapun yang sedang marah hendaknya dia mengambil air wudhu. Jika auzubillah tidak juga manjur, dia harus ambil air wudhu. Setelah wudhu biasanya lebih tenang, karena air wudhu ini berkah, air yang diniatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wudhunya sempurna, pakai niat baca doa setelah wudhu, udah nggak ada setan dah. Nggak usah repot-repot kalau lihat film anger management harus ikut kursus bagaimana mengendalikan amarah. Ada satu orang yang sangat marah, saya lihat di film anger management, disuruh bilang husha, atur nafas begini. Masya Allah, ini ajaran mana ini? Apakah setelah itu dia menjadi orang yang kalem? Tidak. Tapi kalimat keberkahan, kalimat Allah yang masuk ke dada itu menjadikan kita stabil emosinya. Nabi bilang kalau wudhu juga nggak bisa, berangkatlah sholat 2 rakaat, menghilangkan amarah. Ingat dalam buku Ghirah karangan almarhum Buya Hamka, ada seorang temannya di Sulawesi, di Makassar dahulu, dituduh mencuri. Dia tidak mencuri, saking marahnya teman itu meninggal besok paginya. Dalam buku Ghirah, coba cari buku judulnya Ghirah karangan almarhum Buya Hamka, tentang bagaimana rasa marah ini ternyata bisa membunuh. Padahal orang baru menuduh, belum membuktikan, dia sudah merasa sangat terhina sampai besoknya dia meninggal dunia. Rasul juga bersabda, kalau kamu marah sedang berdiri, maka duduklah. Dan kalau sedang duduk masih juga marah, maka berbaringlah. Nggak bisa baru tadi pakai paket yang pertama, ya, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, wudhu saja dengan baca doa wudhu, insya Allah. Maka hal-hal ini kadang-kadang kalau kita ketengahkan dalam teori-teori anger management di barat, dia nggak ngerti korelasi antara wudhu dengan marah, korelasi antara sholat dengan marah. Namun kita yakin yang diajarkan Nabi ini adalah benar.
Minimal biasakan setiap kali mau marah. Saya pernah cerita dalam majelis ini bahwa syaitan itu dia itu menguasai manusia dalam 22 detik, Pak. Karena darah itu mengalir dari jantung, kemudian masuk ke paru-paru, diisi oksigen, masuk kembali ke jantung dan beredar ke seluruh tubuh sampai masuk kembali ke jantung 22 detik. Dan dia telah memasuki seluruh sel-sel tubuh yang kalau disambung-sambung sepanjang bola dunia panjangnya. Kuasa Allah dalam 20 detik semuanya teralirkan oleh darah, dan racun marah tersebut akan menguasai kita dalam 22 detik. Sebelum itu pas marah saja langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika tidak dibiarin 20 detik, kita tidak memiliki diri kita lagi. Kita dikuasai bagaikan jelangkung ataupun wayang golek oleh syaitan. Apa saja kita katakan. Iblis pernah berkata kepada seorang nabi, sesungguhnya seorang itu ketika marah, udiruhu kama yudiru tiflul kurrata. Saya bisa membolak-balikkan dia sebagaimana seorang anak kecil memainkan bola. Bola di tangan anak kecil, dilempar, dibanting, ditendang. Seperti itulah manusia dikendalikan syaitan ketika marah. Maka 22 detik is your time. Marah, auzubillahi minasyaitonirrajim. Insyaallah tahan. Karena syaitan itu sebesar gunung. Jika diucapkan Allah, dia akan kecil sebesar lalat. Saat dia sebesar gunung, kita nggak bisa menguasainya. Saat dia sebesar salat, tinggal tepuk dia mati. Maka dari itu inilah mungkin yang dapat kita sama-sama coba praktekkan. Keutamaan marah itu Nabi bilang dalam sebuah hadis, ketika melihat anak-anak muda berlomba-lomba mengangkat batu paling kuat-kuatan, Nabi bilang, sedang apa kalian? Sedang berlomba kuat ya Rasulullah. Ketahuilah, orang yang kuat itu adalah yang menguasai nafsunya dan mampu berbicara kepada teman yang sedang bertengkar dengannya untuk berbaik-baikan. Itulah orang yang kuat. Orang yang kuat adalah bukan orang yang menunjukkan kemampuannya dalam mengubah amarah, dalam bisa melampiaskan marahnya. Sesungguhnya orang yang kuat adalah orang yang yamliku nafsahu indal ghadab, mampu menahan dirinya ketika dia marah. Pesan Nabi yang lain, barang siapa yang mampu menahan amarahnya sedangkan dia berkuasa melampiaskannya, maka Allah penuhi hatinya dengan rasa ridho daripadaku. Allah ridho kepada dirinya. Pilihlah, ingin marah silahkan, kalau ingin gak marah diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan terusin lagu Kus Plus ya. Nggak marah berarti diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Marah, malaikatnya kabur, diganti syaitan. Saat malaikat bersama kita, kita aman, damai, tentram dalam ridho Allah. Saat malaikat kabur diganti dengan syaitan, Allah murka kepada kita. Ketahuilah, lebih nikmat menahan daripada melampiaskan. Karena melampiaskan hanya akan menimbulkan masalah-masalah baru, sedangkan menahan menimbulkan simpati orang kepada kita dan orang menjadi sayang kepada kita. Allah berfirman, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahum adawah ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah keburukan orang dengan cara yang paling baik, maka dengan demikian orang yang tadinya ada permusuhan sekalipun denganmu, yang benci denganmu, seakan-akan dia adalah penolongmu yang sangat dekat sekali. Demikianlah bagaimana kemampuan kita menahan emosi justru bisa menundukkan monster-monster yang paling besar sekalipun yang ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang tenang, murah senyum, mendatangkan kebahagiaan kepada orang lain, kepada diri sendiri, dan mampu mengingat Allah saat marah mulai mencekam. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karih ilayna al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma inna nas'aluka fi hadhihi al-lailati al-mubarakah lailatul jum'ah
التي تجعله على سيد الأيام، أن ترحمنا وأن تنصرنا وأن تغيثنا من كل البلايا، وأن ترحمنا وأن ترزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا واسعا. اللهم يا رب العالمين اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Kiai Haji Arsil Ibrahim MA. Semoga pelajarannya bisa menguatkan kita untuk senantiasa menjadi umatnya yang sabar. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.